Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Berjumpa kembali dengan podcast Saga yang kali ini kami mengambil tema pola asuh dapat membentuk karakter anak. Benarkah? Nah sahabat keluarga, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa di era modern saat ini kita menghadapi situasi yang sungguh sangat kompleks dan sangat menantang untuk membentuk pola asuh terhadap anak yang tepat sesuai dengan zamannya, juga sesuai dengan usianya masing-masing. Bahwa pola pengasuhan terhadap anak yang nantinya akan menentukan dan juga membentuk karakter dari anak itu mulai dari kanak-kanak hingga dia tumbuh berkembang menjadi dewasa, bahkan ketika dia menjadi orang pemimpin, itu perlu untuk kita siapkan dan antisipasi bersama sejak dini. Sebagaimana dikemukakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang biasa disingkat IDAI, bahwa otak anak berusia 2 tahun itu sudah berkembang sebesar 80% dari total perkembangan otak manusia secara keseluruhan. Nah, sahabat keluarga, 80% perkembangan otak ini tentu mari kita optimalkan pengisian otak itu dan juga pengembangan otak itu untuk hal-hal yang nantinya bisa dijadikan landasan karakter dan juga kehidupan bagi si anak sampai dia tumbuh menjadi manusia dewasa dan menjadi seorang pemimpin nantinya. Sahabat keluarga, sebagai orang tua maupun sebagai pengasuh anak, tentu kita dapat belajar dari berbagai sumber tentang cara-cara pengasuhan yang baik, cara-cara pengasuhan yang tepat sesuai dengan perkembangan usia anak dan juga sesuai dengan karakter yang sangat unik bagi setiap anak. Nah, paling tidak kita bisa mencarinya dari berbagai sumber, tapi carilah dari sumber-sumber yang dapat terpercaya. Salah satunya kami mengambil dari www.psychologytoday.com. Di sana dijelaskan berbagai jenis pola asuh yang ada, paling tidak secara global. Jadi pembagian pola asuh ini bisa dikelompok-kelompokkan. Nah, pengelompokannya ini dijadikan 4 kelompok besar. Kelompok yang pertama disebut sebagai pola asuh otoriter. Kita bisa bayangkan, namanya juga sudah pola asuhnya nih otoriter. Orang tua menerapkan disiplin, pokoknya disiplin mati seperti itu. Anak ini hanya boleh satu kata, patuh pada kata orang tua, mematuhi seluruh aturan-aturan, mematuhi seluruh perintah-perintah orang tua. Tidak ada kata membantah di sana. Jika seluruh perintah orang tua tidak dipenuhi oleh anak-anak, maka anak-anak ini akan mendapatkan hukuman. Dan jika anak-anak ini tidak menerima hukuman yang diberikan orang tua hanya akan berdalih bahwa semua ini untuk kebaikan anak-anak itu sendiri. Dan pola otoriter ini dapat berakibat yang kurang baik kepada anak, diantaranya adalah anak-anak yang dibesarkan dengan cara otoriter semacam ini akan sangat kurang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dia kurang kreatif, dia akan kurang untuk mencari hal-hal baru yang di luar dari aturan-aturan maupun pakem-pakem yang sudah ditentukan oleh orang tuanya. Dia ada keberanian untuk menerima ataupun mencoba hal-hal yang baru yang sesungguhnya sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu justru sangat dibutuhkan untuk kehidupannya yang lebih baik. Sahabat keluarga, anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter ini akan mendapatkan kesulitan untuk mengembangkan kecerdasan dan keterampilan sosial serta daya kritis dalam pemikiran-pemikirannya. Mereka cenderung untuk menuruti apa yang mereka pikirkan saja tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan ataupun hal-hal yang tidak baik lainnya. Nah, anak-anak yang dibesarkan dengan pola ini
bisa tumbuh berkembang menjadi otoriter pula, tidak hanya pada lingkungan sekitarnya, bahkan ketika dia sudah berkeluarga bisa bersikap otoriter baik terhadap istri maupun anak-anaknya. Lebih lagi ketika seorang anak yang dididik secara otoriter ini menjadi seorang pemimpin, maka dia pun akan tumbuh menjadi seorang pemimpin yang otoriter pula. Sahabat keluarga, yang kedua adalah pola asuh pengabaian. Nah, pola asuh ini cenderung mengabaikan hal-hal yang semestinya menjadi ukuran-ukuran kepatutan maupun yang semestinya dilakukan oleh anak-anaknya. Pengabaian ini juga mengakibatkan anak-anak merasa tidak mendapatkan kasih sayang yang semestinya dari kedua orang tuanya, bisa karena orang tuanya sibuk bekerja ataupun memang terjadi pengabaian terhadap pemberian kasih sayang itu sendiri kepada anak-anaknya. Anak-anak dibiarkan menghabiskan waktu misalnya hanya dengan nonton televisi saja ataupun dengan bermain game saja. Orang tuanya menghabiskan waktu dengan aktivitasnya masing-masing dan membiarkan anak mengerjakan hal-hal yang disukai anak itu sendiri. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh pengabaian semacam ini akan memiliki kontrol diri yang sangat kurang dan akan mendapatkan kesulitan ketika berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Mereka akan sangat terbatas untuk pengembangan nilai-nilai sosial yang ada dalam dirinya dan juga tidak mampu mengembangkan keterampilan komunikasinya dengan baik. Mereka cenderung untuk mengabaikan aturan karena untuk mereka aturan-aturan di rumah ini seperti seolah-olah tidak ada. Itu sebabnya ketika mereka tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, mereka yang dibesarkan dengan pola pengabaian ini akan dapat menjadi masalah tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya karena mereka tidak terbiasa mematuhi rambu-rambu yang ada sejak mereka di dalam keluarganya semula. Ini juga cukup berbahaya jika dia membentuk keluarga baru jika tidak ada intervensi dari masyarakat di sekitar ataupun pasangan yang baik, pasangan yang dibesarkan dengan pola asuh yang lebih baik, maka kecenderungan ini akan ditularkan kepada anak-anaknya kelak. Yang ketiga adalah pola asuh permisif. Permisif ini cenderung memanjakan. Walaupun di dalam permisif ini juga ada faktor-faktor kehangatan, faktor-faktor curahan kasih sayang, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, maka dia cenderung untuk sekedar memanjakan saja, bukan mendidik tetapi memanjakan anaknya. Sahabat keluarga, pola asuh permisif ini terkadang memang dapat juga mendorong untuk kreativitas anak ini bisa ditingkatkan dengan cukup baik dan dapat memberikan dorongan anak ini berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dengan baik. Tapi anak tidak jarang juga kurang menyadari potensi yang ada di dalam dirinya sendiri ketika dia berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Yang keempat adalah pola asuh otoritatif. Jangan salah dengan otoriter, beda. Otoritatif ini berasal dari kata otorisasi, memberikan otoritas. Jadi ini berbeda dengan otoriter. Pola asuh otoritatif ini dipandang sebagai pola asuh yang sangat ideal. Ada aturan di rumah. Aturan ini diterapkan di rumah dan anak-anak ini diminta juga untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan ini. Jika ada pelanggaran-pelanggaran, maka orang tua tidak langsung memberikan hukuman, tetapi membuka dialog. Kenapa aturan ini ada, kenapa hal ini boleh dan hal lainnya tidak boleh, ini semua dilakukan secara dialogis di rumah sehingga anak diberikan pengertian, pemahaman untuk dapat menjalankan hal-hal yang dipandang baik dalam nilai-nilai yang dianut oleh keluarga tersebut. Orang tua tetap memberikan batasan-batasan, namun di sisi lain orang tua juga memberikan ruang untuk anak-anak ini tumbuh berkembang secara mandiri. Dengan situasi pengasuhan di rumah yang sangat kondusif bagi anak-anak ini bertumbuh, berkembang dan juga mandiri. Nah, anak-anak yang tumbuh berkembang dengan pola asuh otoritatif ini biasanya sangat pandai untuk mengembangkan pola komunikasi yang kreatif serta kritis, juga memiliki kecerdasan dan keterampilan sosial. Sehingga apabila dia
bermain dengan teman-teman sebayanya, dia bisa dapat diterima dengan sangat baik, dan dia juga bisa memberikan ide-ide yang baik untuk kelompoknya. Nah, sahabat keluarga, tentu kita sudah tidak asing dengan pola asuh anak yang sering kali kita dapatkan, kita dengarkan dari berbagai sumber, dari berbagai pertemuan yang kita ikuti. Sahabat keluarga, ini mengingatkan lagi bagi yang sudah familiar, bagi yang sudah biasa mengetahui hal-hal yang akan kami sampaikan berikut ini, ya ini sekedar mengingatkan kembali bahwa walaupun ditulisnya dalam bentuk sebuah puisi, namun isi puisi yang akan saya bacakan ini kiranya dapat kita jadikan pedoman dan juga kita jadikan rambu-rambu di dalam kita menumbuh kembangkan anak-anak yang ada di sekitar kita, baik anak kita sendiri maupun anak-anak lainnya yang memang dalam pengasuhan kita bersama. Nah, sahabat keluarga, ada seseorang yang bergerak di bidang pendidikan karakter anak dan sekaligus konselor, memberikan konseling dari negeri Paman Sam yang bernama Dorothy Lonold. Tentu sudah tidak asing. Beliau menulis sajak yang berjudul Children Learn What They Live by Dorothy Lonold yang hidup sejak tahun 1924 sampai dengan tahun 2005. Kira-kira terjemahannya dalam bahasa Indonesia, anak belajar dari kehidupannya. Nah, sahabat keluarga, izinkan saya membacakan puisinya sebagai berikut. Anak belajar dari kehidupannya, karya Dorothy Lonold. Jika anak dibesarkan dengan celaan, mereka belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, sejatinya mereka sedang belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, mereka belajar cemas. Jika anak dibesarkan dengan dikasihani, mereka sedang belajar mengasihani dirinya sendiri. Jika anak dibesarkan dengan ejekan, mereka belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan kecemburuan, mereka belajar iri hati. Jika anak dibesarkan dengan dorongan semangat, mereka belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, mereka belajar sabar. Jika anak dibesarkan dengan pujian, mereka belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, mereka belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan persetujuan, mereka belajar menyukai dirinya sendiri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, mereka belajar untuk memiliki tujuan. Jika anak dibesarkan dengan berbagi, mereka belajar bermurah hati. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran, mereka belajar jujur. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, mereka belajar adil. Jika anak dibesarkan dengan kebajikan dan tenggang rasa, mereka belajar hormat. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, mereka belajar yakin pada diri sendiri dan orang lain. Jika anak-anak dibesarkan dengan keramahan, mereka belajar bahwa dunia adalah tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Dari cuplikan sajak yang baru saja saya bacakan tadi, mari kita belajar dan meresapi intisari dari masing-masing baitnya untuk bersama-sama kita terapkan. Kita mulai dari diri kita sendiri terhadap anak-anak kita, anak-anak asuh yang menjadi tanggung jawab kita, juga anak-anak di mana saja kita temui mereka berada.
Nah, sahabat keluarga, untuk episode ini kami cukupkan sampai sekian. Terima kasih tentu saja atas kebersamaan dan juga loyalitasnya bersama-sama dengan Podcast Saga yang hampir berumur 2 tahun. Sampai berjumpa pada episode Podcast Saga berikutnya dengan topik-topik lainnya. Silahkan tinggalkan komen dan juga pesan topik apa yang perlu kita bawakan untuk episode berikutnya. Juga tentu saja share, like, dan juga subscribe ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum.